Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Diver. Di sebelah saya sudah ada salah satu mobil China lagi ya. Jadi saya belakangan ini memang sering banget nge-review mobil asal Tiongkok karena memang banyak sekali mobil Tiongkok yang masuk ke Indonesia. Dan mobil ini sudah hadir pada ajang Gias 2024 lalu dan memasuki segmen yang paling ramai di Indonesia, yaitu SUV B segmen. Ini dia mobilnya GWM Haval Jolion. Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa fitur-fiturnya, apa kelebihannya dia, dan juga bagaimana rasa berkendaranya? Ikuti terus video ini. Well, cukup berani memang GWM atau GWM memasukkan Jolion ini ke Indonesia karena segmennya sangat-sangat ramai. Dari Tiongkok saja, SUV B segmen atau yang lebih dikenal dengan SUV compact itu ada beberapa. Sebut saja Jetour Dashing, kemudian Chery Omoda 5, masih ada Baik X55, itu baru dari China. Belum lagi yang dari Jepang, ada Toyota Yaris Cross, Honda HR-V, kemudian Mitsubishi X-Force. Yang dari Korea Selatan ada lagi Kia Seltos, Hyundai Creta, wah banyak banget, belasan model di SUV B segmen tersebut. Tapi sejatinya Haval Jolion ini dia mungkin bisa menjadi penantang sesungguhnya dari salah satu model market leadernya, yaitu Toyota Yaris Cross, karena dia mengusung mesin hybrid. Nah, sebelum membahas itu, mobil ini dijual dengan harga 480 jutaan tadinya sebelum dirakit di Indonesia. Dan sekarang setelah mobil ini dirakit di pabrik Wana Herang, pabrik yang tadi pabrik Mercedes-Benz sekarang juga digunakan oleh GWM, kini harga jualnya cukup masuk akal. Hanya ada satu tipe, sekarang dijual dengan harga 405 juta rupiah. Well, nah itu artinya dia punya daya saing yang lebih kuat karena dia harganya lebih murah dibandingkan Toyota Yaris Cross Hybrid. Kemudian kita beralih ke bahasa desain. Oke, bahasa desainnya memang dia tidak jauh berbeda dengan Haval H6 atau kakaknya nih. Bagian grill mirip seperti H6, kemudian dia bukan GWM ya bagian depan, tapi Haval merek ini ya, bukan sub-brand atau merek ya bisa dibilang. Sub-brand sih sebenarnya, tapi ini satu merek tersendiri di bawahnya under GWM. Jadi GWM itu punya beberapa sub-brand lagi, Haval, Tank, dan juga Ora. Ora itu belum masuk. Kemudian yang membedakan dengan H6 adalah ini nih, bagian lampunya. Lampunya seperti ini desainnya, di sini bagian lampu sennya, kemudian LED itu dari atas mengalir ke bagian bawah, serta lampu sudah menggunakan proyektor 3 buah seperti ini, dan saya sudah mencobanya di malam hari, ini lampunya terang. Kemudian ada aksen-aksen biru, ya mungkin ini untuk mencirikan mobil ini sebuah mobil yang ramah lingkungan karena dia mengusung teknologi hybrid. Dan kalau dilihat di malam hari, siluet LED-nya ini dia sedikit mirip dengan salah satu model mobil listrik juga asal Tiongkok, yaitu Aion Y+. Oke, sekarang kita lihat bagian mesinnya. Dan di balik kap mesinnya terlihat ada sebuah mesin bensin dan juga motor listrik, karena ini adalah sebuah hybrid dan dia mengadopsi seri paralel hybrid. Dan kita lihat mesinnya, dia untuk mesin konvensional ditenagai oleh mesin 1500 cc 4 silinder dan juga dipadukan dengan motor listrik sehingga menghasilkan tenaga keseluruhan mencapai 190 PS serta torsi 375 Nm. Tidak ada tenaga rincian berapa mesin bensinnya saja, tetapi motor listriknya disebutkan dia memiliki tenaga yang cukup besar, yaitu mencapai 156 horsepower. Nah, karena dia mengadopsi mekanisme hybrid seri paralel, jadi dia bukan motor listriknya saja menggerakkan atau mesin bensinnya menjadi generator seperti e-Power pada Nissan, tidak. Jadi mesin bensin ini dia bisa mengisi daya baterai. Kemudian motor listriknya dia juga bisa bergerak sendiri ataupun dibantu dengan mesin bensinnya. Dibantu dengan mesin bensinnya ketika baterai tidak cukup. Nah, untuk baterai sendiri dia memiliki kapasitas 1,6 kWh. Harusnya mobil ini irit bahan bakar. Nanti kita akan tes. Dan untuk bagian sampingnya bisa dilihat dia memang tidak seperti
SUV compact asal Tiongkok ya, dari bahasa desainnya. Jadi memang dia simple, dia elegan, tidak yang agresif gitu. Seperti misalkan di Chery Omoda 5, kemudian di Bike X55 itu dia memiliki paras yang lebih ke arah sporty dan agresif. Kalau ini tuh lebih ke arah elegan, simple, tapi tetap keren gitu ya. Kemudian panjang mobil ini dia mencapai 4,4 meter, dan salah satu klaim GWM, mobil ini memiliki kelebihan yaitu wheelbase yang lebih panjang dibandingkan rival-rivalnya. Jadi wheelbase itu dia memiliki panjang 2,7 meter, sehingga dia bisa menghasilkan ruang yang lebih lapang ketika duduk di bangku baris kedua. Jadi tidak seperti sebuah SUV compact. Nah, nanti kita akan tes. Dan velgnya seperti ini. Nah, velgnya bisa dilihat ya, dia desainnya tuh simple, bukan yang agresif. Kemudian dia two-tone. Dia dilengkapi dengan pelek berdiameter 18 yang dibalut dengan ban profil 225/55. Nah, untuk bagian spionnya ini tidak ada kameranya ya sama sekali, dan bagian depan juga tadi tidak ada. Jadi dia hanya dilengkapi dengan kamera belakang saja, tidak ada kamera 360. Biasanya itu mobil Cina banyak banget yang menggunakan kamera 360, tapi mobil ini enggak. Jadi kita langsung saja ke bagian belakangnya. Dan ini dia bagian belakangnya, sama seperti bagian lainnya, tidak ada desain-desain yang agresif. Lampunya sih sudah full LED ya, seperti ini desainnya. Kemudian dia juga dilengkapi dengan rear defogger di bagian belakang, ada spoiler. Ya, tapi secara keseluruhan, kalau untuk preferensi saya suka mobil ini. Desainnya tuh simple dan nggak banyak yang aneh-aneh gitu ya. Jadi elegan, kalem. Kemudian untuk bagian bawah, diffusernya berwarna abu-abu seperti ini, tapi ada aksen chrome. Dan di sini ada rear fog lamp nih di bagian bawah ini. Kalau di winter terpakai sih, tapi ketika di hujan deras pun sebenarnya fitur tersebut akan terpakai juga. Kemudian GWM The Lion HEV. Dan ada yang menarik nih sebenarnya nih. Waktu mobil ini diperkenalkan atau diluncurkan pada ajang Gias 2024 lalu, di bagian belakangnya emblemnya itu bukan GWM, tapi Haval. Entah kenapa saat mobil tes ini kami dapatkan, dia emblem menjadi GWM. Dan kayaknya itu dirubah. Kenapa saya bisa tahu seperti itu? Kalau di detail ini G, W, ininya sejajar nih. Tapi begitu ke sini, M-nya agak turun. Jadi kalau di detail tuh kelihatan. Tapi nggak tahu kenapa ya. Kenapa dari Haval dirubah jadi GWM, itu kita juga tidak tahu. Dan semoga saja ketika Anda membeli mobil ini dan menerima unitnya, tulisan emblemnya rapi. Jadi tulisan emblem yang kurang rapi ini hanya ada di mobil tes kami kali ini saja. Oke, kemudian kita ke bagasinya. Belum elektrik, dan juga pihak GWM menjelaskan bahwa komponen dari elektrik tailgate ini dijual secara terpisah sebagai aksesoris. Jadi ketika Anda membutuhkan fitur tersebut ya Anda harus menambah lagi sebagai aksesoris. Saya agak lupa berapa juta gitu nambahnya. Kemudian bagasinya cukup spacey. Memang dia tidak ada ruang lagi di bagian bawah. Coba kita lihat bagian bawah lagi. Apakah ada ban serep? Oh, nggak ada ban serep. Bagian bawahnya ada aki. Di sini ada tire repair kit, kemudian tire repair kit juga, dan nih segitiga pengaman. Ya, bagasi memang bisa dikatakan dia bukan yang terluas di kelasnya sih. Cukup spacey, tapi biasa saja karena lantainya dia tinggi. Tapi di bagian kiri kanannya ini ada kantung-kantung yang untuk menyimpan lebih tertutup. Dan untungnya lagi dia dilengkapi dengan partisi tertutup seperti ini. Jadi ketika Anda menyimpan barang di bagasi akan lebih aman karena tidak terlihat dari bagian luar. Tapi tenang saja, ketika Anda merasa mobil ini kurang spesi untuk ruang bagasinya, Anda tinggal melipat bangku baris keduanya, dan untungnya dia rata dengan lantai. Jadi bisa membawa barang yang cukup besar di mobil ini. Oke, sudah puas membahas bagian-bagian sebelumnya, kita langsung bahas bagian interiornya. Let's go. Dan ini dia bagian belakangnya. Jadi ya benar sesuai klaimnya GWM, dia menyebutkan wheelbase yang dibuat panjang untuk mengakomodasi penumpang belakang lebih baik. Bener, ini bisa dilihat nih, tuh lega sekali ya. Nggak lega sekali, tapi maksudnya sangat mumpuni untuk orang dewasa dengan postur tubuh di atas 175 cm. Ini sudah saya sesuaikan dengan posisi berkendara saya. Tinggi saya 170 cm, dan bisa dilihat, wow, untuk sebuah SUV compact ini very nice. Kemudian untuk headroom juga masih sangat lapang, dan
kaki saya cukup tersanggah dengan baik. Ini rasanya duduk di bagian belakangnya ini setara dengan medium SUV mungkin ya. Hampir setara dengan medium SUV. Bahkan boleh dikatakan jika dibandingkan dengan Mazda CX-5, ya lebih lega ini. Kemudian dia terbantunya juga, dia tidak ada channel di bagian tengah untuk bagian belakangnya ini. Jadi channelnya hanya ada di bagian sini. Jadi untuk menggerakkan kaki itu leluasa sekali rasanya, atau terpaksa ada penumpang di tengah, ya juga masih terasa nyaman. Dan untuk kelengkapan lainnya, oke, dia dilengkapi dengan center armrest di bagian tengah, ada 2 buah cup holder. Joknya ini menggunakan bahan kulit, tapi memang kulitnya ini biasa aja ya. Motifnya juga ini bener-bener monoton banget. Dia ini kayaknya sintetis ini kulitnya nih. Jadi nggak ada kerut-kerut yang membuatnya menarik gitu, bener-bener polos, ada jahitan dikit gitu. Kemudian material plastik keras semuanya belakang. Ini juga ada jahitan palsu di bagian sini nih. Dan untuk bagian tengah, nih kita lihat ada USB 2 buah, tapi dia USB masih USB Type A ya, belum Type C. Jadi connect mobil ini kalau smartphone sudah Type C, bawa juga yang Type A biar nggak lupa. Kemudian ada lagi topi penyimpanan di bagian tengahnya nih. Dan ya dia juga dilengkapi dengan atap panoramik yang cukup besar, jadi menambah kesan mewah dan juga lapang di dalam kabinnya. Oke, sekarang kita bahas bagian depannya. Dan ini dia bagian baris depan dari Haval Lion. Secara overall dia lebih memang ke arah yang elegan ya, bukan ke arah sporty dengan permainan warna-warna yang cerah gitu ya. Dia benar-benar hitam berpadu dengan karbon gelap. Kemudian sini ada aksen kulit, ada chrome-nya. Jadi ya lebih ke arah elegan gitu, bukan ke arah yang agresif. Dan desain dashboard seperti ini, dia ada 2 tingkat. Kemudian dashboardnya masih menggunakan plastik keras, tapi nggak apa-apa lah. Karena di segmen 400 jutaan ya wajar lah menggunakan plastik keras, sudah banyak yang seperti itu. Dan untuk head unitnya seperti ini, floating, cukup keren, layarnya cukup besar. Dan di sini banyak sekali pengaturan yang bisa Anda atur di sini nih. Jadi seperti misalkan ini nih, drive mode-nya bukan diletakkan tombol gitu di bagian sini secara terpisah, tapi ada Anda mesti geser seperti ini. Loh, ada normal, eco, sport, snowfield, dan untuk mengatur lainnya seperti Bluetooth di bagian sini. Kemudian gini ada notifnya di slide ke bawah, no notification. Dan untuk AC, Anda harus mengatur di sini nih. Anda pencet di sini nih, di ujung. Nah, baru muncul pengaturan AC-nya. Atau bisa Anda menekan di tombol, ada yang tombol bagian sini, tapi untuk menaikkan suhu, untuk menaikkan kipas itu mesti dari sini nih, semua dari sini. Jadi kalau di bagian tombol ini dia cuma ada heater, ada AC dan juga on off AC, dan untuk mematikan suara. Itu tuh khasnya mobil Cina ya. Kenapa ya semuanya diletakkan di bagian head unit? Kenapa tidak ada tombol terintegrasi gitu yang memudahkan? Kadang-kadang emang terasa terdistract kadang-kadang kalau lagi berkendara ya. Kemudian kita lihat pengaturan apa lagi bisa mesin mati. Lagi menggunakan ini nih, motor listriknya saja. Apple CarPlay, Android Auto juga bisa di sini. Nah, pengaturan seperti review mirror folding otomatis bisa di bagian sini, driving setting, bagian sini juga, new energy. Terus juga seperti regenerative braking, nah bisa diatur di sini juga nih, energy recovery level namanya, setting. Ada 3, enhance energy recovery level, standard energy recovery level, dan juga reduce. Jadi ada 3 step. Yang paling step 1 yang paling biasa, yang menengah, atau yang paling strong gitu ya, yang paling kuat. Kemudian car wash trailer mode dan single pedal switch, driving mode. Nah, driving mode juga ada di setting atau digeser seperti itu ya. Kemudian untuk instrumen cluster sendiri, nah ini bisa dilihat dia half digital dan juga half kalkulator. Jadi ada yang kalkulator tuh untuk bagian bensin dan juga untuk bagian temperaturnya, temperatur mesin, dan untuk bagian informasi seperti gauge percentage power, kemudian konsumsi bahan bakar, itu dia sudah menggunakan full digital. Dan yang lebih menarik lagi, dia bisa diatur untuk ini, untuk tema dari instrumen cluster ada 3 buah. Setting, overfit setting, team selection. Nah, ada teknologi seperti ini. Kemudian ada juga fashion dan dynamic. Cukup menarik, cukup atraktif ya. Jadi nggak, kalau Anda mengendarai mobil lama-lama tuh nggak bosen gitu. Kemudian apalagi ada informasi yang ditawarkan di sini. Oke, kita lihat instant fuel range. Oh, boleh juga nih. Dia sekarang saat ini dia
bensinnya itu di sepertiga lah ya, tapi dia range itu masih 314 km. Wow, ini nanti kita akan buktikan lah seberapa irit dari Haval Jolene ini. Kemudian ada tire pressure monitoring system, kemudian ada ini driving efficiency, speedometer, dan juga tentunya grafik dari penggeraknya. Jadi saat ini menggunakan mesin bensin untuk penggerak, atau dia juga mengisi daya baterai, atau hanya menggunakan motor listrik saja. Kemudian apa saja fitur yang ada di mobil ini? Nih kita lihat ya, di bagian tengah dia sudah ada wire charging. Kemudian nih tuas transmisi dia menggunakan knop putar seperti ini. Ini pertama kali tuh sebenarnya ada di Jaguar Land Rover ya, terus diadaptasi juga di Kia, dan kini ada di Haval. Menarik dan sebenarnya mudah untuk digunakan. Kemudian ada electric parking brake dengan auto hold. Toa penyimpanan cukup banyak, ada di bagian sini yang kecil-kecil, di bagian bawah yang besar. Kemudian ada lagi cup holder di bagian sini. Di sini ada armrest yang dibuka jadi center console dan cukup besar. Kemudian, nah ini untuk spion tengah ini dia bukan bawaan pabrik, ini tambahan, ini untuk dashcam. Dan untuk bagian lainnya, oh ya USB, dia sudah Apple CarPlay, bisa di-connect melalui USB-nya, tapi ya itu masih Type A, belum Type C. Jadi belum ada Type C di mobil ini. Kemudian di bagian kanan ini ada untuk mengatur brightness, mengatur ketinggian lampu, ini untuk DC off, dan juga dia ada hill descent control. Hill descent control tuh kalau SUV rasanya jadi wajib gitu ya. Kemudian setirnya juga desainnya keren, ini nggak jauh beda dengan Haval H6, desainnya yang keren, cukup enak digenggam juga kulitnya nih. Di bagian kiri dia ada pengaturan audio steering switch, dan di bagian kanan untuk cruise control. Nah, tapi sayangnya untuk versi Indonesia, Haval Jolene tidak ada fitur ADAS sama sekali. Jadi benar-benar fitur keselamatannya polos, nggak ada apa-apa. Benar-benar cuma airbag, ya, ABS, EBD, dan lain-lain, tapi fitur radar dia belum ada di mobil ini. Dan bagaimana untuk posisi berkendaranya? Oke, ini sudah saya sesuaikan sebenarnya dengan posisi berkendara saya. Jok bisa maju mundur seperti ini, naik turun secara elektrik. Nice sebenarnya. Setir bisa tilt, tapi nggak bisa teleskopik. Kenapa? Sayang sekali. Padahal ini kalau teleskopik itu perfect posisi berkendaranya. Ini tuh sebenarnya posisi nyetir udah enak. Tapi jadinya tuh untuk bagian kaki, untuk tinggi saya yang 170 cm ya, ini terasa agak nengkuk gitu. Bayangkan kalau misalnya ini bisa mundur, terus kaki bisa lebih santai lagi, itu wah perfect mobil ini. Sayangnya cuma itu, gak ada teleskopik. Why? Sebenarnya mungkin nambah berapa juta lagi tuh sebenarnya fitur tersebut bisa ya diadakan di mobil ini. Ya udah, langsung aja kita jalankan mobil ini untuk mengetahui seberapa nyaman mobil ini, seberapa irit mobil ini, dan seberapa menyenangkannya Haval Jolene ini dibandingkan para rivalnya yang begitu banyak. Oke. Bukan diginin tapi digeser. Let's go. Hal pertama yang langsung terasa ketika menjalankan mobil ini adalah visibilitas dari POV driver yang begitu baik. Ya, yang pertama langsung terasa adalah jelas visibilitasnya. Jadi mobil ini visibilitasnya terasa sangat baik, minim sekali blind spot. Kemudian ke bagian belakang juga, ya kacanya juga lumayan clear gitu, pandangan ke belakangnya. Jadi secara overall visibilitas dari Haval Jolene ini benar-benar menyenangkan, membuat rasa berkendara itu lebih enak lagi. Padahal mobil ini tidak dilengkapi dengan fitur kamera 360, jadi dia hanya kamera mundur saja, jadi nggak masalah rasanya, karena berkat visibilitas sangat baik, rasanya kamera 360 tidak diperlukan lagi. Kemudian, karakter bantingan suspensi dari mobil ini juga cukup mengejutkan. Dan yang cukup mengejutkan adalah suspensinya. Jadi ini bantingan suspensi itu cukup nyaman, cukup halus ketika berada di posisi tidur misalkan ya, di jalanan rusak, itu terasa bantingan itu begitu smooth, begitu halus. Memang ya itu udah logikanya aja ya, bantingan suspensi yang lembut, yang halus, memang ya terasa jadi ada gejala body roll ya itu natural sih sebenarnya semuanya.
Tapi ya nggak apa-apa, karena kan ini sebuah SUV. Kenyamanan mungkin menjadi faktor yang penting dan terjadi di Haval Jolayan ini. Jadi secara overall dia suspensinya bukan yang kaku, bukan yang keras, tapi dia lebih ke arah lembut dan nyaman. Teknologi hybrid pada Haval Jolayan ini juga terasa cukup dewasa. Untuk mekanisme hybridnya sebenarnya mirip dengan kakaknya, itu Haval H6 ya. Hybrid pada umumnya lah, seri paralel, tapi bukan yang seperti di Tank 500 ya. Itu entah kenapa disebutkan dia seri paralel, tapi rasanya itu lebih ke arah asis gitu hybridnya. Kalau di ini enggak, dia mirip dengan H6 dan juga beberapa hybrid yang terkenal di Indonesia seperti Yaris Cross, kemudian CR-V hybrid, Accord hybrid ya. Seperti itulah kurang lebih mekanismenya. Jadi mesin berfungsi sebagai penggerak dan juga dia bisa mengisi daya baterai, kemudian motor listrik juga membantu penggerak, dan baterai sendiri bisa diisi dayanya melalui regenerative braking. Oh ya, ada 3 regenerative braking di mobil ini yang bisa Anda sesuaikan. Teknologi hybrid pada Haval Jolayan ini juga terasa cukup dewasa. Dan ini dia bagian yang paling tunggu, yaitu soal konsumsi bahan bakar. Ya, karena mobil hybrid itu terkenal dengan bahan bakar yang irit. Lantas, apakah ia irit? Nah, untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, kami sudah melakukan pengetesan dan hasilnya adalah 15,7 km per liter. Oke, itu dalam kota. Sedangkan rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, Jolayan HEV ini berhasil meraih angka 17,2 km per liter. Ya. Dan ya seperti biasa di mobil hybrid, kita lakukan satu metode lagi, yaitu di kecepatan rata-rata 30-40 km per jam. Kenapa di kecepatan seperti itu? Karena itu adalah peran motor listrik yang paling banyak di kecepatan segitu tuh, 30-40 km per jam konstan dan tidak berhenti. Dan hasilnya adalah di 20,3 km per liter. Oke, memang perlu diakui untuk rute dalam kotanya memang bukan figur yang terbaik gitu ya. Kalau dibandingkan dengan Yaris Cross, dibandingkan dengan Accord yang sedan besar, itu emang terpaut cukup jauh konsumsi bahan bakarnya. Tapi yang cukup menarik adalah rute tolnya. Malah dia angkanya lebih baik dibandingkan rute dalam kotanya, di angka 17-an. Dan angka teriritnya ada di 20,3 km per liter. Ya, bukan yang teririt, tapi still itu angka yang cukup baik. Bandingkan dengan salah satu mobil hybrid juga asal China, yaitu Wuling Almas hybrid, itu angkanya di 15 atau 14 km per liter gitu. Jadi ini rasanya masih cukup baik, teknologi hybrid yang ya cukup dewasa. Dan ada satu hal yang mengejutkan lainnya, yaitu soal performanya. Dan performanya ternyata full of surprise. Karena kami sudah melakukan pengetesan 0-100 km per jam untuk akselerasinya. Haval Jolayan HEV ini berhasil tuntas dalam waktu 8 detik. Wow, artinya dia mampu melampaui Toyota Yaris Cross yang di angka 9 atau 10 detikan itu. Jadi ya, biar dia bukan yang teririt di kelas ya, tapi at least dibayar oleh performanya yang begitu mantap. Akan tetapi, tentu mobil ini tidak luput dari beberapa kekurangan.
Yang pertama adalah klaksonnya, bukan bunyi klaksonnya, tapi delay klaksonnya ketika Anda menekan tombol klakson. Nih, belum, tuh susah. Loh, jadi nggak bisa sedikit-sedikit gitu. Ini lebih seperti ke mobil Eropa ya. Jadi agak susah gitu kalau di gang, misalkan Anda di gang, pengen klakson sedikit tuh nggak bisa. Jadi harus klaksonnya minimal tuh kayak tuh segitu. Agak repot jadinya. Kemudian yang kedua adalah soal atap panoramiknya. Ini ada 2 poin. Yang pertama adalah ketika Anda membuka tirai itu tidak bisa otomatis, jadi Anda harus tahan terus tombolnya sampai kebuka full. Kemudian yang kedua adalah tirainya ini tuh modelnya dia bukan yang penutup full gitu, jadi ada masih semi transparan gitu ya. Jadi rasanya agak kurang cocok untuk digunakan di Indonesia yang panas sekali seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah ini sebenarnya materialnya sudah cukup baik ya, build quality-nya, tapi ada beberapa detail, nggak beberapa sih, cuma satu yang saya temukan nih di sini nih. Ketika Anda buka cup holder bagian tengah, itu rasanya ada plastik yang finishingnya kurang rapi gitu. Ya, harusnya bisa lebih rapi lagi sih, harusnya ya. Dan yang terakhir adalah ini common banget di mobil asal Tiongkok, yaitu soal tombol fisiknya. Jadi semua diletakkan di bagian head unit, tapi di mobil sebenarnya ada tombol fisik, cuman nggak banyak gitu. Jadi ketika Anda misalkan mau mengatur AC, itu Anda bakal ke distract karena tombol tuh letak interface AC itu agak kecil, jadi agak repot gitu. Kemudian ya semacam mode berkendara lah, kenapa tidak diletakkan di tombol fisik gitu, harus menggeser head unit kemudian pilih, jadi menimbulkan distraksi gitu. Lantas, ada beberapa detail menarik yang kami temukan di mobil ini. Yang pertama adalah audionya. Jadi audionya ini dia nggak ada embel-embel aftermarket atau apapun itu ya, tapi kualitas suara itu bagus loh ternyata. Ya setara dengan aftermarket mungkin yang misalkan di kereta ada Bose, kemudian di Chery Omoda 5 itu ada Sony. Ini kualitasnya nggak kalah bagus ini kualitas audionya. Kemudian yang kedua adalah ini cukup menarik karena jarang mobil hybrid punya fitur ini, yaitu launch control. Jadi ketika saya melakukan akselerasi, matikan push control, tiba-tiba nongol launch control aktif. Loh, ada launch controlnya. Jadi membantu Anda, ya mungkin itu salah satu faktor yang bisa membuat mobil ini melesat begitu cepat. Inilah kesimpulan kami terhadap GWM Haval Jolion ini. Sebagai kesimpulan, apakah mobil ini worth it untuk Anda miliki? Ya. Jadi Haval Jolion ini merupakan pilihan yang ya cukup menarik sebenarnya ya. Dia harganya 408 juta rupiah, tapi dia bertenaga hybrid. Dia lebih murah dibandingkan pesaing utamanya di kelas SUV B-segmen, yaitu Toyota Yaris Cross. Ya berat sih sebenarnya karena Yaris Cross itu dia punya brand image yang sangat kuat. Kemudian hybridnya juga hybrid Toyota ya, yang udah generasi berapa ya? Udah generasi terbaru lah, pokoknya udah dari tahun 90-an mereka mengembangkan hybrid, sedangkan mobil China itu baru ya belakangan ini lah. Ya, tapi dengan segala semua yang dimiliki Jolion ini rasanya cukup worth it. Kemudian teknologi hybridnya juga cukup dewasa meski bukan yang teririt di kelasnya. Tapi mobil ini yang perlu di-highlight adalah soal kenyamanannya. Mobilnya cukup nyaman di kelas SUV segmen, plus juga dia memiliki desain interior yang cukup menarik dan fitur yang ya cukup mumpuni lah, meski dia nggak punya fitur yang sebenarnya saat ini sudah cukup wajib di mobil-mobil baru ya, yaitu fitur ADAS. Mobil ini benar-benar nggak ada fitur ADAS. Tapi secara overall 408 juta rupiah itu merupakan angka yang cukup worth it.
Oke, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap GWM Hafal Joliant. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.